Halo Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Ya, ini ada Pak Sony sama Ketua Komnas Pak Latif Riyadi. Ini Pak, beliau adalah Pak Anwar. Mudah-mudahan apa DPW Pak? Relawan, Pak. Oh aman, alhamdulillah. Visi-misinya ke gabung ke Kornas untuk akhirat. Pak Anies for 2024, Pak. Belum. Silakan Pak. Pak, dia mau ngecek motor Pak. Diam. Pak gantian. Itu. Ya, maksudnya kamu jangan gini. Nah, Ya Bapak. Kita tuh Bapak. Pak Sony. Tinggal digambar. Anwar. Pak Anwar, audionya di-on-kan. Audionya Pak. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini kemarin kita udah ngobrol-ngobrol. Ini sebelah saya Anwar, beliau Pak Ketum, Ketua Umum. Oh ya, putus-putus, maaf. Assalamualaikum. Ngomong sih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini saya dari Jombang, Pak Ketum. Anwar, sahabat lamanya Pak Sony, adik kelas. Beliau senior ini. Senior saya. Ya saya selama ini sering komunikasi dengan Pak Sony. Beliau memang senior saya. Selama ini saya sering sharing, bincang-bincang tentang situasi di Indonesia. Ya sedikit ngomong tentang politik, tapi kebanyakan sih pembicaraan kita lebih ke hablum minallah selama ini. Sesekali saja hablum minanas tentang wawasan berbangsa dan bernegara. Jadi ya beliau sering memberikan masukan, menggelitik saya tentang bagaimana Indonesia ke depan. Bagaimana sejarah para pendahulu kita untuk menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi saya tergelitik terus selama ini karena tidak bisa terlepas dari doanya mbah kita zaman dulu, yang mana beliau ini memang selama ini memang
aktivis sosial. Aktivis sosial sehingga darah kami pun, walaupun saya kehidupan saya banyak di dunia perdagangan, tapi jiwa untuk berjuang demi kebaikan anak cucu di dalam berbangsa dan bernegara itu tidak bisa lepas dari giro. Jadi untuk tetap berjuang. Jadi sebaik-baik orang adalah yang paling berguna buat orang lain. Itu intinya di sana. Insya Allah di jalur para ulama, habaib, kiai, garis lurus lagi. Yang garis lurus saja. Bukan yang garis bengkong. Itu yang saya tangkap dari selama ini dari Pak Sony. Ya, beliau ini banyak menginspirasi saya. Di dalam berpendirian, bersikap, walaupun dengan banyak cobaan, dengan banyak godaan, dengan banyak iming-iming, tetap di jalur sesuai dengan cita-cita mbah-mbah kita, juga sesuai dengan cita-cita kalau di dalam berpolitik, cita-cita dari para pendiri bangsa ini. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak Ketum dan semua pengurus DPP Forum Fornas Indonesia. Oke, Pak Anwar. Sebelumnya, Assalamualaikum dulu, Pak Anwar. Salam. Ya, jadi sebelum kita sedikit ngobrol, kalau dengan Pak Sony selaku Ketua Harian Forum Relawan Nasional Indonesia udah kenal ya. Kemudian di samping kiri saya ini adalah kalau di sini dikenal panggilannya Kang Sam. Nah, ini sekjen kita nih. Sekjen Fornas Indonesia. Beliaulah piawai kalau bisa kesekjenan. Kemudian yang pakai baju merah ada di samping saya, ya. Juga dokter bidang hukum. Nah, ini beliau namanya Pak Junaidi. Oh ya. Berasal dari Kalimantan Barat. Profesi beliau sehari-hari seorang notaris. Ya, kalau saya sendiri juga ada Terah Jombang, Pak Anwar. Ya. Di daerah Kandangan sana, di Pondok Jonggo. Ya. Jombo. Kandangan. Jonggo, Kandangan. Ya, adik saya ada di sana di Pondok Jonggo. Oh ya. Sama di mana? Di Pondok Selatri itu juga masih warga dekat. Nah, dari apa yang tadi disampaikan Pak Anwar itu kayaknya kita satu hati nih, satu hati, satu pemikiran, satu frekuensi nih Pak Anwar. Nah, Ya, bahwa kita semua ingin mencapai negara kita itu mencapai yang namanya tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kira-kira ya. ya, ya, ya. Endingnya kita pengennya ke situ. Nah, dari Fornas berpikir kita bisa mencapai ke tataran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, lepas dari
siapa pemimpin nasional? Kira-kira ya, Pak. Ya. Nah, ini juga kayaknya sudah tersambung juga nih dengan Sumatera Utara ini. Oh, Sumatera dengan Ibu siapa? Pi. Oh, dengan Ibu Pi. Oke, Ibu Pi. Assalamualaikum, Ibu Pi. Ya, sambil Sumatera Utara ya, Pak Anwar ya. Jadi kalau pikiran Kornas, kita untuk bisa mencapai sampai ke tahap baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu juga sangat bergantung kepada siapa pemimpin kita di Republik ini. Kira-kira demikian, Pak Anwar. Nah, oleh karena itu, Kornas itu mempunyai cita-cita ingin memberikan hadiah kepada Indonesia seorang pemimpin yang amanah, yang cerdas, yang hubungan luar negerinya bagus, dia juga seorang agamis, juga sekaligus sebagai seorang nasionalis. Nasionalis, agamis, nasionalis, cerdas. Dan sampai hari ini kebetulan calon yang akan kita usung ini masih bersih, tidak tersangkut suatu masalah, gitu. Sehingga kami dari Kornas bertekad untuk mengusung Pak Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden di 2024-2029. Ya berangkat dari itu tadi Pak Anwar, kita semua menginginkan nanti Indonesia ini mencapai ke tahap baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oke, Pak Anwar ya. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu Sumatera Utara ya, Pak ya. Ibu Pi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin Pak. Ya, apa Bu? Telat bergabung. Ya, yang penting Ibu sehat dan tetap semangat untuk berjuang di Forum Relawan Nasional Indonesia, Ibu. Alhamdulillah, semangat tetap berjuang. Sebentar Pak, ada. Waalaikumsalam. Ya. Oke, dilanjut Pak, saya dengar. Oke, jadi sebelumnya Ibu Wi ada di layar Ibu, barangkali ada itu Pak Anwar, itu dari Jawa Timur Ibu. Mungkin nanti bisa saling sapa. Kemudian di samping saya yang pakai baju hitam, ini Pak Sony, ini selaku Ketua Harian DPP Kornas. Kemudian di samping kiri saya, ini ya. Pak apa Pak, izin? Izin Pak, apa ya, namanya Bu? Pak? Izin Pak, namanya? Ini Pak Sony. Yang baju hitam Pak Sony. Mas... Ya, yang baju hitam Pak Sony selaku Ketua Harian DPP Kornas. Oh, kalau Pak Sony saya sudah kenal Pak. Oke. Ya, tapi kan kenal baru suaranya toh Bu. Baru suaranya aja Pak. Ya, di samping kiri saya ini Kang Sambu selaku Sekjen Kornas Indonesia. Nah, beliau. Kemudian di belakang saya yang pakai baju merah ini Pak Junaidi. Salam kenal Pak Junaidi. Beliau koordinator bidang hukum. Beliau berasal dari Kalimantan Barat. Oh, ya. Profesi beliau sebagai notaris. Oh, mantap. Oh, ya. Pak ini
Pak Pras, ada Ibu, ada Bang Rizka, ada Bang Yono, luar sama semuanya. Salam kenal Bu. Ya. Nah, izin Pak, arahan gimana nih ya Pak? Ya barangkali sebelum Ibu saya lanjutkan ya Bu ya. Di layar Ibu mungkin ada itu rekan kita itu koordinator bidang IT. Itu yang paling ganteng Bu di Mas Pras. Ya. Assalamualaikum Bu Ki, salam kenal. Pak Anwar, salam kenal. Salam kenal Pak Pras. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bidang IT kita di Jakarta Pak. Nah kemudian ini yang rambut kayak orang Belanda, yang rambut pirang, ini namanya Mas Amo. Ini koordinator bidang relawan dan pemilu. Yo. Mana nih? Oh. Oh, Amo, ya. Kemudian di samping Mas Amo itu ada rekan kita yang domisili di Jogja, Bu. oh, itu udah kenal, Ya, di udah Jogja kenal lama, namanya Pak. Pak Is Buddha. Nah, Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Komunikasi publik itu Mas Pak Is Buddha. Dia tinggal di Jogja, Bu. Ya, kemarin sempat ketemuan udah Pak di Medan kita. Ya, di Jogja. Dia masih tadi pesan ke saya, Bu. Dia masih bujang, Bu, nyari calon tuh. Oh, salah Bapak. Barangkali di Jombang ada, di Sumatera Sumatera Utara ada, itu rekan kita Mas Faiz sudah masih jomblo itu. Loh, tapi kemarin kan saya Pak. Iya. Nah, di sampingnya Mas Huda itu ada Mas Priyono. Nah, Oke, salam kenal. itu Mas Assalamualaikum Bu. Salam kenal. Kenal Beliau kembali. adalah koordinator bidang Humas dan Media. Oke. Bersama-sama dengan Mas Huda. Beliau tinggal di Kota Samarinda, Bu, Mas Pri. Siapa? Nah, jadi kita menyapa Jawa Timur dan Sumatera Utara ini disertai dengan beberapa rekan-rekan DPP dari beberapa koordinator bidang. Gitu ya, Ibu dan Pak Anwar ya. Ya. Jadi harapan kami dari DPP khususnya Jawa Timur Pak Anwar, kalau memang nanti Dipornas akan segera untuk pengurus wilayah Jawa Timur. Siap. Jawa Timur, Pak Anwar. Siap. Kami sangat untuk bisa segera menyelesaikan susunan pengurus wilayah. Nanti akan segera kami SK-kan dan kami lantik secara ya. Ya. Halo Pak Anwar. Siap, mohon petunjuk. Siap, Pak. Dan mohon petunjuk. Halo? Agak signal terganggu kayaknya. Halo, ya siap Pak. Mohon petunjuk. Signalnya terganggu nih Pak Anwar. Ya mungkin ya. Baik, Pak Anwar dan Ki, maaf ya ini ada gangguan teknis. Iya,
Pusatnya ada gangguan teknis. Itu suara belum dinyalain. Di unmute dulu Pak Latif. Mohon izin Pak Sony, Pak Latif suaranya belum ditekan itu Pak. Halo. Halo, sudah bisa? Halo. Sudah. Oh, oke, sudah. Jadi kembali ya, harapan kami yang ada di DPP nanti untuk Anwar Jawa Timur kalau memang berkenan dan bersedia akan segera kita kirimkan surat mandat dari DPP ke Pak Anwar untuk bisa membentuk Dewan Struktur Pengurus Wilayah Jawa Timur. Siap. Alhamdulillah. Segera kami siapkan, kami tanda tangani, segera kami kirimkan ke Jombang, Pak. Ya, nanti saya mohon petunjuk sama pengurus harian Pak Sony, biar dibimbing juga. Ya, oke. Mantap, terima kasih. Kemudian Sama-sama, Pak. untuk Ibu Dwi yang ada di Sumatera Utara, Iya, Pak. karena mandatnya sudah, mohon segera dibentuk susunan pengurus wilayah Sumatera Utaranya. Siapa? Kalau memang sudah ada, segera dikirimkan kepada kami di DPP untuk sesegera mungkin kami SK-kan dari DPP. Siap, Pak. Ya, setelah itu ya nanti akan kami adakan pelantikan secara virtual dan nanti mudah-mudahan juga bisa kita barengkan dengan program Anies Menyapa Langsung. Mudah-mudahan. Siap. Ya, jadi nanti kita atur waktunya, pelantikan virtual dulu pengurus DPW-nya, kemudian nanti disambung dengan program Anies Menyapa secara langsung lewat virtual juga. Siap, Pak. Oke, jadi mohon kami dari DPP mohon itu dipersiapkan secepatnya sehingga nanti kawan-kawan baik di Sumatera Utara maupun di Jawa Timur bisa bergerak. Oke. Ada satu pertanyaan ini, Pak. Boleh izin, Pak? Memang kemarin sudah lama sih ya, beberapa bulan yang lalu ada memang dikirim ke saya itu susunan untuk kepengurusan di tingkat wilayah, gitu kan. Nah, ada kemarin saya sempat tanya juga sama Bang Huda, karena Bang Huda yang kirim ke saya. Di Fornas ini apakah organisasi untuk karena sudah diberitahukan ke saya memang untuk legalitas nggak ada masalah gitu ya kan. Cuman ADART saya belum terima, mohon kalau bisa dikirimkan ADART-nya satu. Terus yang kedua, Fornas ini apakah organisasi hanya khusus untuk per 5 tahun atau memang dipergunakan untuk seterusnya gitu? Karena susunan dalam kepengurusannya itu saya lihat hanya untuk pas pemilihan aja gitu. Karena kita maunya kan Fornas ini nggak hanya pas presiden, abis itu udah gitu kan. Abis itu nggak ada kelanjutannya gitu. Ya kalau bisa Fornas ini tetap berjalan, tetap ada, tetap eksis. Jadi ada satu bidang mungkin bisa ditambahkan atau untuk penjembatanin siapakah nanti jadi apakah akan berjabatan dengan Pak Anies apabila Pak Anies jadi terpilih sebagai presiden gitu Pak. Terima kasih Bu, pertanyaan bagus ya. Dan kebetulan ini juga ada beberapa wilayah
itu juga bertanya kurang lebih serupa dengan pertanyaan Ibu Vi. Iya. Yang jelas begini Bu, untuk Fornas Indonesia ini legalitasnya akta pendirian notaria sudah, kemudian AU dari Kemenkumham juga sudah ada, ya. Sehingga dari sisi legalitas, insya Allah kita lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Fornas ini hanya sebatas sampai di 2024? Setelah itu bukan? Seperti apa? Ya, tidak Bu. Jadi Fornas ini akan terus bergerak. Hanya sekarang ini kan kita punya calon nih di 2024. Nah, sekarang kita agak sedikit fokus di relawan ini untuk menaikkan elektabilitas Pak Anies Baswedan. Paling tidak sampai bulan Maret 2023 itu harus bisa mencapai 30% elektabilitas real, bukan 30% menurut lembaga survei. Gitu ya. Setelah Pak Anies nanti insya Allah di 2024 terpilih menjadi RI 1, berarti tugas kita mengusung Pak Anies selesai. Baru program kita lanjutkan ke sosial, visi dan misi kegiatan sosial. Kebetulan kalau di kita di DPP ini sudah kita bentuk tim rescue-nya itu khusus untuk kebencanaan. Kita sudah punya. Ini akan berjalan terus. Jadi urusan RI 1 itu hanya sampai di 2024. Setelah itu kita akan bergeser kepada aksi sosial, kegiatan sosial di seluruh Indonesia. Nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Jadi gitu kira-kira Ibu Fi. Berarti lebih cenderungnya ini ke sosial ya Pak? Iya. Nanti kegiatannya kegiatan sosial, ya. Oke. Sosial ya. Ada pertanyaan lain, Ibu? Ada lagi Pak. Maaf izin kalau agak cerewet ya Pak. Gak apa-apa Bu, ya santai aja Bu. Terus gini Pak, gelap ya. Ya apa tadi ya? Nah ini kan kemarin kalau nggak salah info yang saya dapat ini kan antara Fornas dan Jarnas saling bergandengan, gitu, benar ya? Nah kita ketahui sekarang, kemarin pun saya waktu ada pertemuan dengan bukan pertemuan sih duduk dengan teman-teman, ada juga yang komunitas-komunitas yang mengatasnamakan untuk dukungannya ke Anies, kan gitu. Nah, apalagi kalau kemarin Bang Huda sempat ke Medan itu nyari P24, saya udah dapat nih siapa yang P24. Nah, itu kita gimana nih dengan komunitas atau organisasi lain yang menyatakan dirinya juga punya legalitas, terus mereka menyatakan punya koneksi langsung dengan Pak Anies. Nah, itu sebenarnya Fornas ini di mananya gitu, Pak? Makasih Bu, ini juga bagus ini. Sampaikan Bu. Tapi sebelum ke itu tadi mengenai ADART ya Bu ya. ADART mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sudah selesai. Begitu sudah selesai akan kami sosialisasikan ke seluruh DPW. Agar itu bisa dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan tugas-tugas di kewilayahan itu. Nah, kaitannya dengan Ibu tadi yang ada Jarnas, ada P24,
ada Mile Anis, ada Sobat Anis, ya kan Bu? Ya, jadi di Indonesia ini Bu, simpul-simpul relawan yang misinya sama dengan kita, mengusung Anies Baswedan, itu banyak sekali. Nah, sekarang kita harus seperti apa? Karena kita mempunyai visi dan misi yang sama, mengangkat Pak Anies Baswedan untuk menuju ke RI 1, ya tentunya kita sifatnya tetap berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi. Oke. Kan gitu ya Bu ya. Jadi kita dengan Jarnas kita bergandengan erat sekali nih. Antara Kornas, Jarnas itu bergandengan erat. Kornas dengan P24 juga sahabat karib. Karena memang tujuan kita sama, mengusung satu orang untuk menjadi RI 1. Jadi kita sebisa mungkin kita saling mengisi. Kalau kita punya kegiatan sosial akan lebih bagus kita juga gandeng simpul relawan yang lain. Sehingga itu bisa menjadi momen yang besar. Gitu loh Bu. Oke. Ya, kalau akses ke Pak Anies seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya kalau di Monas sih kita memang punya link dan akses ke beliau langsung, sehingga kita bisa membuat penjadwalan untuk Anies menyapa. Karena kita memang punya link langsung ke beliau. Program Anies menyapa. Nanti DPW secara virtual akan disapa oleh Pak Anies Baswedan secara langsung virtual. Itu Bu. Berarti ya. Ya, untuk program yang Anies menyapa itu kemarin sudah, begitu selesai kita melantik Kabupaten DPD Kabupaten Maibrat Papua Barat, langsung Pak Anies masuk untuk menyapa Kabupaten Maibrat Papua Barat. Nah, saya juga berharap nanti untuk Sumatera Utara juga seperti itu. Begitu selesai pelantikan virtual, langsung Pak Anies Baswedan masuk untuk menyapa kawan-kawan di Sumatera Utara dan di Jawa Timur. Oke Pak. Terus ada sedikit izin, ada pertanyaan lagi tambahan. Aduh banyak banget ya Pak pertanyaan. Nah, nggak apa-apa Bu, mau ketemu Bu. Ya. Izin mohon maaf gini sebelumnya. Untuk dari kita yang para wilayah nih ya, yang di wilayah, kemudian nanti kan dari wilayah ke kabupaten kota. Ada semalam pertanyaan teman gini Pak. Kita siap untuk di Fornas, kita siap dukung memang untuk Anies gitu. Tapi apakah setelah itu istilahnya gini ya, kalau mungkin saya nggak bisa mengkata-katakan. Jadi ceritanya kalau kejadian di 2019 gitu loh. Di 2019 kita ada pemilihan, itu kan pemilihan gubernur. Kita nggak usah ambil presiden karena presiden kemarin ada miskomunikasi, maksudnya antara jajaran di relawannya Pak Prabowo dengan kita yang para wilayah itu ada miskomunikasinya masalah pendanaan. Kalau dengan waktu yang 2019 pendanaan itu kemarin kita itu ada diberikan bantuan dana kemarin itu untuk dana saksi di masing-masing TPS gitu loh. Dan dana saksi jumlahnya sekitar udah ditentukan, saksi yang ditentukan, saksi yang bisa di dalam TPS juga sudah ditentukan, sudah oke. Ternyata dananya tidak sampai ke wilayah. Ke wilayah sampai, ya kan, ke pimpinan wilayah sampai, tapi ke masing-masing TPS ke bawahnya itu nggak sampai. Nah ini apakah nanti ada
pendanaan juga untuk di agak terlalu jauh ya Pak, maaf izin. Untuk TPS satu, terus yang kedua apabila Pak Anies jadi presiden, apakah kita dilepas begitu saja? Apakah tidak ada boleh buat perjanjian MOU? Karena ada teman bilang begini, kita siapkan pistolnya siap, pelurunya bagaimana? Terus kalau udah kita tembakan, sasaran baliknya bagaimana gitu? Oke, jadi kalau kaitannya dengan hal itu Ibu, mohon maaf nih, kalau uang saksi itu kan biasanya kan memang disediakan memang ya. Kalau untuk saksi dari organisasi itu ada, itu tiap organisasi pasti kan ada perwakilan masing-masing TPS, itu pasti ada Pak. Ya. Kemudian untuk di luar organisasi itu juga dari masing-masing apa namanya relawan, itu tergantung relawannya sih. Kemarin ada yang ngasih, ada yang tidak. Makanya waktu yang di 2019 kita itu ada ketentuan dapat berapa jumlah jumlah orang yang di dalam TPS itu juga ada dapat gitu. Oke. Ya, kami sangat maksudnya apakah di Fornas ini nanti seperti itu atau memang seperti yang dilakukan PKS kayak kemarin gitu loh. Kalau di PKS kan kayak kemarin tidak ada dana untuk saksi di TPS karena semuanya sistemnya sukarela gitu kan. Nah, apakah di Fornas ini seperti itu gitu loh. Karena saat nanti, maksudnya saya bertanya sekarang itu penyampaian nanti ke depannya memang pahit, ya mendingan pahit dulu daripada manis kan gitu. Kalau kita manis nanti ternyata pahit, bisa yang dikejar orang kan Pak? Betul Bu, betul. Saya sepakat dengan Ibu B. Ya, idealnya memang adalah kalau uang saksi idealnya ya. Tapi sampai hari ini itu DPP tetap masih berprinsip bahwa kita ini berangkat dari nama relawan. Sehingga kita juga anunya juga sosial. Tapi kalau ada pos untuk itu kan juga akan lebih baik gitu. Jadi sampai hari ini kami belum sampai ke arah itu, tapi kita masih tetap penggalangan Bu. Siapa tahu nanti ada memang pos untuk itu, ya itu jauh lebih bagus gitu. Tapi yang jelas kami juga menginginkan dari DPP itu perlunya kreativitas dari pengurus DPW maupun DPD. Kalau memang DPW, DPD bekerja sama dengan partai pengusung untuk itu kan juga lebih bagus Bu, kan gitu ya? Ya. Nah, itu dimungkinkan, dibolehkan, monggo silakan. Artinya apa? Kami percaya teman-teman DPW maupun DPP ini sudah piawai semua untuk urusan itu. Jadi kami sangat yakin DPW maupun DPP bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan barangkali nanti kalau sudah waktunya bisa gandeng partai-partai pengusung. Sehingga nanti partai-partai pengusung Anies ya Pak ya? Ya, partai-partai pengusung Anies silahkan nanti DPW Sumatera Utara bekerja sama dengan partai pengusung. Salah satu itemnya bisa saja nanti di rembuk masalah bagaimana untuk saksi, itu kan bisa Bu. Dan itu kita serahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPD setempat Bu. Siap Pak. Oke, jadi gitu ya Bu ya. Jadi kita memang dari DPD sangat berharap kreativitas dari rekan-rekan kami yang ada di wilayah dan di daerah untuk bisa bekerja sama, bisa mendulang pundi-pundi itu, monggo itu adalah hak DPW dan DPD setempat Bu.
Kira-kira gitu Bu, penjelasan Iya. dari DPP Bu. Siap Pak, udah jelas. Ya nanti coba izin bisa agak terhapus ini nama susunan kemarin bisa dikirim ulang gitu Pak. Oke, nanti segera kami kirim kembali Bu. Saya sangat yakin kalau melihat aura Pak Anwar dan Bu ini luar biasa, dan kami sangat yakin Sumatera Utara dan Jawa Timur, insya Allah, Bismillah, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran untuk kawan-kawan bergerak. Amin. Demikian Ibu. Amin. Terakhir, Ya, Amin. Pak. ya, terakhir dari kami DPP, sampaikan salam hormat kami DPP buat Ya. para sesepuh baik di Sumatera Utara maupun di Jawa Timur, Amin. sesepuh tokoh-tokoh, ya, kemudian rekan-rekan sahabat-sahabat kami seluruh relawan yang ada di Sumatera Utara dan yang ada di Jawa Timur. Salam Ya, hormat Pak. kami, salam semangat untuk satu tujuan, Anies Baswedan Presiden RI 2024. 29. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.